Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang gak hadir? Hadir semua? Oke, good job. Oke anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan yang kedua dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, pada pertemuan pertama di minggu yang lalu, kita sudah mempelajari bersama-sama dan membahas tentang perangkat keras dan perangkat lunak atau yang sering kita sebut dengan software dan hardware pada komputer. Sekarang ibu mau tanya nih, dari sekian banyak anak di kelas ini, ada yang masih ingat nggak sih contoh dari hardware? Contoh dari perangkat keras di dalam komputer apa aja? Ada yang tahu? Boleh satu orang tunjuk tangan? Oke, boleh Putra, silahkan. Apa saja jenis-jenis atau contoh dari perangkat keras atau yang sering kita sebut dengan hardware? Oke, good job, betul sekali jawaban Putra. Jadi, contoh perangkat keras atau yang sering kita sebut dengan hardware itu salah satunya keyboard, mouse, monitor, proyektor, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan masuk ke materi instalasi jaringan komputer. Oke, pada materi instalasi jaringan komputer ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama ada definisi jaringan komputer, yang kedua ada konsep dasar jaringan komputer, dan yang ketiga kita mempelajari bagaimana proses instalasi pada jaringan komputer. Tujuan yang diharapkan dari pembelajaran instalasi dan komputer ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami konsep dasar jaringan komputer. Yang kedua, mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada jaringan komputer. Dan yang terakhir, mampu melakukan instalasi jaringan komputer dengan baik dan benar. Jadi nanti di akhir, ibu akan memberikan tugas anak-anak semua untuk menginstalasi jaringan komputer secara berkelompok. Jadi dimohon untuk menyimak materi yang ibu sampaikan dengan baik dan dengan seksama, oke? Jadi, apa sih definisi jaringan komputer itu? Jaringan komputer merupakan kumpulan dari dua atau lebih komputer atau perangkat lainnya seperti printer, server, router yang terhubung satu sama lain untuk berbagi data, sumber daya maupun informasi. Jaringan komputer ini memungkinkan berbagai perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat lainnya untuk berkomunikasi satu sama lain, dan juga untuk mengakses layanan atau sumber daya yang berada di dalam dan di luar jaringan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu komponen jaringan utama dalam komputer. Ada apa aja sih? Yang pertama itu ada perangkat keras atau yang sering kita sebut dengan hardware yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Nah, di perangkat keras ini terdiri beberapa komponen. Yang pertama itu ada komputer atau yang sering kita sebut dengan client workstation, di mana komputer ini yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan, mendapatkan informasi, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam sebuah jaringan. Yang kedua itu ada server. Server ini merupakan komputer atau perangkat yang menyediakan layanan atau sumber daya ke perangkat lain dalam jaringan. Server dapat berfungsi sebagai beberapa jenis penyimpanan data, pengelola aplikasi, server web, atau server basis data. Yang ketiga itu ada router, di mana router ini merupakan perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan berbeda, seperti jaringan lokal atau yang sering kita sebut dengan LAN, dengan internet, atau WAN. Router juga menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Yang ketiga ada switch, di mana switch ini merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan lokal yang memungkinkan komunikasi antar pengguna. Yang kedua, perangkat lunak atau yang sering kita sebut dengan software, di mana perangkat lunak ini berfungsi sebagai mengelola sumber daya dan juga jaringan ataupun layanan seperti Windows Server, Linux, dan lain-lain, dan juga memungkinkan komputer untuk berfungsi sebagai server yang menyediakan layanan kepada perangkat satu dengan perangkat yang lain. Nah, yang ketiga itu ada media untuk transmisinya, terdiri dari kabel twisted pair, kemudian ada kabel serat optik, dan yang
ketiga ada wireless nirkabel. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu cara kerja jaringan dalam komputer. Yang pertama itu ada pengirim data dari sumber atau yang sering kita sebut dengan host, atau kata lainnya yaitu pembentukan sebuah pesan, di mana ini merupakan proses dimulai ketika sebuah perangkat, bisa komputer, ponsel, atau perangkat jaringan lainnya ingin mengirimkan data atau pesan ke perangkat yang lain. Nah, data ini bisa berupa file, pesan, video, dan permintaan web. Untuk cara kerja yang kedua, yaitu menentukan alamat dan pengalamatan internet protokol atau yang sering kita singkat dengan alamat IP. Di mana alamat IP ini merupakan setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan itu memiliki alamat IP atau internet protokol. Yang unik, alamat IP inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada tujuan. Nah, kemudian ada DNS atau yang sering kita sebut dengan Domain Name System, di mana Domain Name System ini berfungsi untuk menerjemahkan nama-nama domain seperti www.example.com. Nah, singkatan ini diterjemahkan menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer, dan ini juga dapat memudahkan pengguna dalam mengakses situs web tanpa harus mengingat alamat IP, seperti itu. Untuk cara kerja yang ketiga pada sistem jaringan komputer itu ada pengiriman data dari sumber atau host. Jadi kalau yang pertama tadi itu pembentukan sebuah pesan atau sebuah data, kalau ini pengiriman. Ada beberapa komponen. Yang pertama melalui media transmisi, di mana paket dikirim melalui media fisik seperti kabel, serat optik, atau secara nirkabel melalui wifi, bluetooth, dan lain-lain. Yang kedua itu ada router dan switch. Paket ini melewati router dan switch untuk mengarahkan ke perangkat tujuan. Router membentuk jalur terbaik berdasarkan alamat IP, sementara switch mengirimkan paket kepada perangkat yang tepat dalam jaringan lokal berdasarkan alamat MAC. Yang keempat yaitu router, routing, dan switching, di mana switching ini merupakan jaringan lokal atau LAN yang menghubungkan perangkat dalam jaringan. Nah, untuk menggabungkan dan menggunakan alamat MAC, alamat fisik perangkat untuk memutuskan ke jaringan mana yang harus dikirim gitu. Yang kedua itu routing, di mana routing ini untuk yang dikirimkan antar jaringan, misalnya dari LAN ke internet gitu. Router ini digunakan untuk membentuk rute terbaik berdasarkan alamat IP. Router bekerja dengan memeriksa kabel routing dan juga memilih jalur yang paling efisien untuk mengirimkan data ke tujuan. Yang kelima itu penerima data di tujuan. Setelah semua paket diterima oleh perangkat tujuan, protokol TCP di lapisan transport akan menyusun kembali paket-paket tersebut ke dalam bentuk asli data sebelum dikirim ke lapisan aplikasi. Nah, yang keenam itu ada respon dan komunikasi dua arah. Setelah perangkat tujuan menerima data dan memprosesnya, perangkat tersebut dapat mengirimkan respon kembali ke pengirim melalui proses yang sama. Komunikasi ini bisa berupa permintaan lebih lanjut, pengirim data tambahan, atau konfirmasi penerimaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam instalasi jaringan komputer. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu ada perencanaan jaringan. Nah, step pertama kita menentukan terlebih dahulu kebutuhan jaringan, tentukan tujuan dari jaringan seperti berapa banyak perangkat yang akan terhubung, jenis jaringan yang akan digunakan, LAN, WAN atau WiFi, dan jenis layanan yang diperlukan atau berbagi file internet ke server. Nah, langkah yang kedua yaitu memilih topologi jaringan. Pilihlah topologi jaringan yang sesuai seperti topologi star, bus, ring, atau mesh, di mana topologi ini akan menentukan bagaimana perangkat terhubung ke satu sama lain. Selanjutnya, estimasi anggaran dan sumber daya. Nah, ini perlu kita hitungkan anggaran yang dibutuhkan untuk perangkat keras seperti komputer, switch, router, kabel, dan lain-lain, dan juga perangkat lunak dan biaya pemasangannya. Yang selanjutnya itu ada desain peta jaringan, di mana kita membuat sebuah diagram jaringan yang menunjukkan perangkat kabel atau komponen jaringan lainnya serta posisi fisik di perangkat tersebut yang tepat. Langkah yang kedua yaitu mempersiapkan perangkat keras. Nah,
setelah kita merencanakan jaringannya, tentunya kita mempersiapkan perangkat kerasnya. Nah, yang pertama dapat ditentukan perangkat keras yang dibutuhkan. Pastikan semua perangkat keras yang diperlukan tersedia, termasuk router, switch, kabel, modem, server, dan juga komputer maupun printer dan perangkat jaringan lainnya. Kemudian, perangkat kartu jaringan atau NIC, pastikan setiap komputer memiliki network interface card NIC yang terinstal, baik kabel maupun nirkabel atau WiFi. Nah, selanjutnya itu ada switch dan router. Pilih switch dan router yang sesuai dengan ukuran jaringan dan kecepatan yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan pastinya. Untuk jaringan lokal yang besar, gunakan switch dengan banyak port. Untuk langkah step yang ketiga dalam instalasi jaringan komputer, itu ada pengaturan perangkat lunak jaringan. Jadi setelah kita merencanakan persiapan perangkat, dan yang sekarang adalah pengaturan perangkat lunak jaringan. Yang pertama itu kita install sistem operasi jaringan terlebih dahulu. Jika jaringan akan memiliki server, install sistem operasi jaringan seperti Windows, server, Linux, atau Unix di server tersebut. Kemudian kita konfigurasi jaringan, atur pengaturan jaringan di setiap komputer klien, termasuk pengalamatan IP. Dan selanjutnya yaitu file sharing dan printer sharing. Kita konfigurasi berbagai file dan printer di seluruh jaringan sehingga penggunanya dapat mengaksesnya, seperti itu. Oke, setelah kita atur, untuk step selanjutnya yaitu kita uji pengujian sebuah koneksi, di mana pengujian koneksi ini terdapat beberapa komponen yang harus kita uji. Yang pertama, uji koneksivitas, di mana pastikan semua perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menjalankan tes koneksinya, misalnya menggunakan perintah ping atau untuk menguji koneksi antar perangkat. Yang kedua, uji kecepatan. Setelah kita uji konektivitasnya, kita uji kecepatannya, lakukan tes kecepatan untuk memastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik dan benar, dan juga kecepatan yang sesuai, terutama untuk mengirim data, untuk mentransmisi data besar, dan juga layanan yang diperlukan seperti video dan juga file yang bersifat atau bernilai tinggi. Jadi, kesimpulan dari materi instalasi jaringan komputer ini, jaringan komputer memungkinkan berbagai perangkat seperti komputer, server, dan perangkat pintar lainnya untuk saling terhubung, berkomunikasi, dan berbagi sumber daya maupun berbagi informasi secara efisien. Kemudian, jaringan komputer dapat dikategorikan berdasarkan skala seperti LAN, MAN, WAN, serta teknologi yang digunakan atau kabel, dengan masing-masing kategori memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi, memahami materi instalasi jaringan komputer ini sangat penting untuk keperluan pribadi maupun untuk keterampilan dalam mengelola sebuah jaringan. Bahkan ini juga bisa untuk mempersiapkan kalian untuk jenjang kerja di bidang IT. Oke, untuk menguji pemahaman kalian, seberapa kalian memahami materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu mau kalian mengerjakan kuis. Kuisnya lewat handphone saja, kalian tinggal scan barcode yang ada di PPT, kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam link tersebut. Ingat, kerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan pemahaman kalian sendiri, pemahaman kalian mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ibu beri waktu sekitar 25 menit, kemudian langsung dikumpulkan. Oke, mengerti untuk tugasnya? Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi penjelasan dari materi instalasi jaringan komputer. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan praktikum instalasi jaringan komputer secara langsung. Jadi besok kita bagi kelompok dan setiap kelompok masing-masing membawa laptop. Paham? Ibu tutup untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat dimengerti. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.